Mas Angga Raka Prabowo, terima kasih banyak untuk waktunya bersama Arti Internasional untuk hari ini. Terima kasih Arti, Mas Indra, dan kawan-kawan. Yes. Nah, untuk Indonesia sendiri sudah melaksanakan pembatasan atau menerapkan pembatasan untuk beberapa sosial media, beberapa platform untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Nah, selama berjalan ini apa hasil yang telah dicapai dan apa yang diharapkan ke depannya? Betul, itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yang waktu itu langsung Bapak Presiden yang sampaikan, kemudian implementasinya dimulai di tanggal 28 Maret 2026 yang lalu. Kita kenal sebagai PP Tunas, Tunggu Anak Siap. Peraturan ini bukan melarang anak untuk mengakses teknologi, tapi kita membatasi platform yang beroperasi di negara kita agar comply dengan aturan-aturan yang negara buat. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin melindungi anak-anak kita dari dampak negatif dari teknologi, dampak negatif dari sosial media, dampak negatif dari platform-platform itu sendiri. Artinya seperti namanya yang kita kenal, tunggu anak siap, sesuai dengan usianya. Makanya 16 tahun ke bawah. Apa yang sudah kita capai? Alhamdulillah hari ini platform yang beroperasi di Indonesia harus dan wajib mengikuti aturan yang kita buat. Kemudian dukungan dan dampaknya sangat positif, terutama dari para orang tua, bahwa orang tua ingin juga anak-anaknya tidak larut begitu ya di dalam sebuah platform, terutama di sosial media. Dan kemudian di dalam peraturan ini ada beberapa klasifikasi, yaitu platform berisiko tinggi, berisiko sedang, dan berisiko rendah. Nah, itu yang dilakukan, kita memberikan satu semacam sekian items yang platform harus self assessment terhadap list yang kita berikan. Nah, tadi ada tanggapannya positif dari orang tua. Apakah ada contoh kira-kira tanggapannya seperti apa? Dan kalau dari anak-anak sendiri, apakah ada tanggapannya seperti apa? Iya, oke. Benar sekali Mas Indra. Jadi ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Yang pertama terhadap orang tua. Tanggal 28 Maret kita implementasi itu kurang lebih masih masuk di setelah kita Idul Fitri waktu itu, Mas. Jadi waktu itu saya sebagai Womenkomdigi lagi keliling ke pelabuhan untuk mengecek arus balik mudik. Nah, ketemu keluarga, ketemu orang tua, saya sampaikan bahwa per tanggal 28 Maret kemarin sudah berlaku peraturan ini, bahwa anak-anak di bawah 16 tahun tidak boleh lagi katakanlah bermain sosial media atau memiliki akun sosial media yang tidak sesuai dengan usianya atau tidak sesuai dengan aturannya. Orang tua sangat positif. Orang tua seperti bagaimana ya? Orang tua terutama ibu-ibu nih, mereka bilang, waduh saya setuju Pak bahwa aturan ini melindungi anak saya biar nggak main handphone terus. Ya. Tapi juga kami menyampaikan bahwa peraturan yang dibuat pemerintah ini bukan berarti anak-anak tidak boleh mengakses teknologi. Artinya kalau itu untuk edukasi, untuk pendidikan, untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan usia anak tersebut, silahkan. Bahkan di dalam peraturan ini kan juga menggugah atau mengajak orang tua melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Jadi yes, kita ada teknologi, kemajuan teknologi, tapi bukan berarti kan take it for granted sebagai orang tua main kasih teknologi aja, main kasih gadget aja seperti itu kepada anaknya, kemudian kita tidak melakukan pengawasan. Terus kemudian dari anak-anak ini yang ya boleh dibilang bukan pro dan kontra, tapi artinya ada, ya kami nggak bisa begini lagi dong, kami nggak bisa tiktokan. Saya bilang, kalau kamu seorang content creator, silahkan, berapa usia kamu, silahkan baca aturannya, ajak orang tua kamu. Jadi pakai akun orang tuanya, didampingi orang tuanya, silahkan. Katakanlah anak ini seorang content creator atau seorang sudah, ya artinya content creator lah, membuat membuat konten-konten di berbagai platform gitu yang sudah memiliki banyak pemirsanya, dan itu untuk edukasi dan itu untuk entertainment mungkin, tapi yang sesuai dengan usia anak itu diawasi oleh orang tuanya, silahkan. Nah,
correct me if I'm wrong, tapi 5 juta akun anak-anak telah ditangguhkan. Nah, kelihatannya 5 juta masih di bawah target nih. Berapa target untuk pemerintah dan butuh waktu kira-kira berapa lama untuk sampai target ini bisa tercapai? Kami tidak, jujur kami tidak berapa besaran angkanya, tapi kita tahu ada sekian ratus juta pengguna internet di Indonesia, dan mungkin 80% diantaranya adalah di antara rentan usia yang boleh dibilang 16 tahun ke bawah. Nah, yang kita minta adalah bahwa aturan ini, uh, platform adalah comply terhadap aturan ini. Artinya kita tidak membatasi mereka untuk mengakses teknologinya, tapi bagaimana platform menyediakan fitur-fitur yang sesuai dengan usia anak itu. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, orang kadang-kadang mengira bahwa anak usia 15 tahun nggak boleh menggunakan handphone. Bukan itu. Anak usia 15 tahun bisa menggunakan gadget atau handphone untuk kepentingan apa. Dia mau buka, bagaimana caranya membuat sebuah art craft, atau bagaimana cara dia membelajar rumus matematika yang baik, silahkan didampingi oleh orang tuanya. Kita saat ini lagi hidup di zamannya perkembangannya AI, teknologi sudah beyond. Bagaimana dari pemerintah sendiri membimbing untuk anak-anak untuk menjadi pelajar dari masa depannya, pelajar tenaga kerja atau seorang inovator yang sadar untuk AI atau perkembangan teknologi, dan apakah ada program atau platform untuk mendukung kebutuhan tersebut? Oke, baik. Tentu negara hari ini kami membuat regulasi seperti di PP Tunas. Tentunya kemudian dari sisi pendidikan, kita literasi digital. Di era digital, literasi yang kita bangun, ya dari anak-anak usia sekolah sampai kepada orang tuanya juga harus kita memberikan literasi. Dan lagi-lagi penggunaan teknologi ini harus ada kesadaran terutama dari para pengguna dan menurut saya orang-orang dewasanya. Artinya seperti saya sebagai orang tua, karena saya sadar saya sebagai bapak, saya memiliki anak, ya saya sewajarnya dan bagaimana saya bisa mengajarkan anak saya, memberikan rambu-rambu sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan etika, apa yang harus dilakukan. Kembali tadi bahwa negara seperti di Komdigi sendiri, kita ada program literasi digital. Itu bukan cuma bagaimana menggunakan teknologi, tapi sudah beyond daripada itu, bahwa ada aturan, bahwa hari ini sudah sampai AI juga kita bukan hanya sebagai pengguna, kita Indonesia itu bagaimana kita bisa bikin sovereign AI, bagaimana kita sebagai negara yang banyak dengan sumber daya alam, terutama dengan critical mining, mineral-mineral kritis yang sebagai bahan baku buat chipset dan sebagainya. Kita tahu ada program hilirisasi, kita ingin mineral-mineral kritis ini diolah di Indonesia sampai sekian tahap, katakanlah bisa menjadi microchip, dan kita membuka kerjasama dari berbagai negara yang memiliki keunggulan itu. Kembali ke awal 2026 atau di Maret 2026, saat itu pemerintah memanggil Google dan Meta atas dugaan ketidakpatuhan untuk batasan usia. Apa yang terjadi pada pertemuan tersebut dan apa yang menjadi bahasannya, dan tanggapan dari Meta dan Google sendiri seperti apa? Yang pertama, kita melakukan selalu klarifikasi, kemudian komunikasi. Kita tanyakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, kenapa mereka tidak comply dan kenapa aturan ini, dan mereka memberikan jawaban itu semua. Seperti yang kita tahu, Meta dan Google dalam hal ini, Meta terutama, kalau nggak salah mereka sudah lebih dulu sudah melakukan self assessment dan sudah menyatakan ke kita, mendeklar kita bahwa sudah comply. Google ada beberapa tahap lagi, tapi selama ini kita hargai juga niat-niat baik mereka, karena mereka tahu mereka beroperasi di negara kita, mereka harus comply dengan aturan yang kita buat. Okay. Kalau dari
platform yang tidak mematuhi untuk batasan usia tersebut, ada kemungkinan dikenakan sanksi potentially untuk tidak operasional di Indonesia. Bisa dijelasin kebijakan tersebut seperti apa dan langkah konkret apa yang telah diambil bila ada platform yang tidak melakukan. Ya, tadi klarifikasi, kemudian kita investigasi, kita lakukan lagi rechecking, apakah mereka akan memperbaiki. Yang mau saya sampaikan bahwa katakanlah penutupan itu adalah opsi terakhir kalau memang mereka berulang-ulang kali melakukan pelanggaran dan tidak comply. Bukan berarti negara tidak berani, ya kita akan melakukan enforcement tentunya terhadap yang terhadap peraturan yang sudah kita buat. Karena apa? Karena ini kan untuk melindungi anak-anak kita. Tapi sejauh ini dari semua assessment atau semua klarifikasi atau semua pemanggilan yang kita lakukan, platform rata-rata umumnya mereka melakukan perbaikan terhadap itu. Nah, kita bicara sedikit soal tata kelola AI. Di Asia Economic Summit, Indonesia mendorong ASEAN untuk mengadopsi tata kelola AI bersama. Nah, saat bersamaan di Zencore AI Factory udah mulai berjalan, is on its way. Bagaimana pengembangan proyek itu sendiri dan tata kelola AI bersama, bagaimana pembahasannya sejauh ini? Baik. Yang pertama, kita selalu mengapresiasi atau mendukung setiap inisiatif industri, apalagi perusahaan anak bangsa, apalagi anak-anak bangsa kita yang ingin mendevelop AI beyond, artinya yang lebih dari apa yang sudah ada sekarang, apalagi untuk di dalam negeri dan untuk kepentingan negara kita. Kemudian yang mau saya sampaikan bahwa negara hari ini sedang sudah di tahap akhir, sudah proses hearing dan sebagainya, sudah di meja presiden. Kita akan meminta untuk sebuah peraturan di mana itu untuk mengatur etik penggunaan AI di Indonesia bagi seluruh stakeholder, seluruh ekosistem yang ada penggunaannya, kemudian dan roadmap juga. Artinya gini, penggunaan AI is for humanity. AI itu bukan hanya dikuasai oleh satu negara. AI digunakan untuk kebaikan, AI itu adalah tanggung jawab kita bersama. Beberapa waktu lalu juga, Mas Indra, saya hadir di Shanghai, China, bersama Pak Menko Perekonomian. Indonesia gabung di WICO, World AI Cooperation Organization. Itu organisasi antar negara, terutama negara-negara di Global South, yang itu diwadahi oleh PBB, yang mengedepankan bahwa AI ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai umat manusia, sebagai negara-negara yang ada di dunia ini tidak boleh memonopoli AI sebagai hanya sebagai kepentingan satu negara saja. AI ini harus dibuat untuk kebaikan, AI ini harus dibuat untuk kemaslahatan, dan terutamanya adalah inklusivitas, dan AI ini adalah for humanity, untuk kemanusiaan. AI bukan buat buat untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Di bulan April kemarin, Google mendapat peringatan untuk aturan perlindungan anak. Baru-baru ini di bulan Agustus ini, Google mendapat lagi peringatan untuk ada promosi vape yang viral di YouTube-nya. Rangkaian kasus tersebut apakah kepatuhan Google bersifat administratif dan prosedural atau ada substantifnya nggak sih dari kepatuhan mereka ini? Tentu aturan-aturan yang kita buat ada level dan tingkatannya, dan kita sudah melakukan pemanggilan, sudah ada klarifikasi, dan sudah ada sanksi juga terhadap konten kreator atau akun yang menggunakan anak-anak begitu untuk melakukan promosi terhadap vape itu sendiri. Artinya kita harus juga fair dalam arti melihat di mana letak kasusnya. Kita juga tentu minta tadi, Mas, karena kita membuat aturan, kita minta platform-platform itu juga jangan seenaknya juga. Artinya penggunanya kan bukan kami. Iya, tapi kan users ini kan menggunakan platform mereka. Bagaimana platform itu harusnya dengan teknologi yang ada, setelah katakanlah ya dia tahu ini kontennya melanggar, harus ada teknologi yang kita minta untuk
bisa apa ya, seketika untuk menghentikan konten tersebut mungkin karena melanggar. Contoh misalnya sekarang marak DFK, disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian di sosial media. Kami juga meminta, tidak hanya Google, kita meminta kepada semua platform terutama di sosial media untuk kita bicara, katakanlah kita bicara demokrasi kalau isinya tentang ujaran kebencian, tentang kebohongan, tentang disinformasi, it is not a demokrasi. Demokrasi bagi kami adalah melindungi rakyat kita, bagaimana rakyat kita bisa hidup tenang, bisa hidup sejahtera, bagaimana pendidikannya baik, bagaimana orang miskin bisa dapat makan yang baik, bagaimana orang bisa mendapat pekerjaan yang baik. Mas, tadi sempat disampaikan sedikit tentang kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang bisa digunakan untuk mungkin microchip atau mungkin GPU. Bagaimana pemerintah membangun ekosistem digital yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantungan kepada salah satu? Tadi kan disebutkan jangan sampai AI itu hanya untuk satu negara. At the same time, bagaimana supaya Indonesia sendiri saat ini pengembangan AI tergantung berat sama Nvidia ya. Apa sih langkah-langkah yang sudah pemerintah ambil atau lakukan, dan terlebih termasuk untuk proyek dari Zancor AI Factory itu sendiri? Yang pertama, kalau dibilang tadi bagaimana kita tidak bergantung, saya harus sampaikan bahwa Indonesia adalah non-ally country. Kita tidak ada blok kanan, blok kiri. Kita non-ally, kita tidak ikut blok manapun, dan Indonesia tidak bergantung kepada teknologi manapun. Kita sebenarnya negara yang sangat terbuka terhadap sebuah teknologi, kita terbuka terhadap investasi karena kita menghormati semua negara-negara yang ada. Kita hormat terhadap Rusia, kita hormat terhadap China, kita hormat terhadap Amerika, kita hormat kepada negara-negara di sekeliling kita. Makanya Bapak Presiden juga, garisnya Pak Presiden kan dalam kebijakan luar negeri adalah good neighbor policy, sebagai tetangga yang baik. Ya, nah, di mana peran kita di sini? Tadi saya sudah sampaikan, kita punya sumber daya yang sangat kaya, dan di situ kita mendapat kelebihan di mana critical mining kita banyak sekali, mineral kritis kita banyak sekali, dan itu adalah bahan baku dari boleh dibilang ya GPU hari ini, chipset hari ini, semiconductor hari ini. Presiden sudah sampaikan kita bikin hilirisasi. Hilirisasi apa? Artinya mengolah proses critical mining ini menjadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai menjadi sebuah bahan. Kita bisa sendiri? Tentunya belum bisa sendiri. Kita harus bekerja sama. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita membuka, kita bisa kerjasama dengan negara-negara yang sudah maju, misalnya di dalam hal ini ada. Dan Indonesia sendiri melalui Danantara sudah kerjasama dengan ARM di Inggris. ARM itu kalau nggak salah ya adalah salah satu perusahaan license untuk membuat semiconductor. Kemudian ada lagi beberapa kemarin ketika kami bersama Kemenko Ekonomi, perusahaan-perusahaan dari Jepang, perusahaan-perusahaan dari China juga tertarik untuk. Artinya apa? Dalam pengembangan teknologi ke depan, tentunya kita memperkuat SDM kita agar terus berinovasi, tapi kita juga tetap belajar dan juga membuka peluang-peluang untuk transfer of technology dari negara-negara lain. Bicarakan tentang transfer teknologi dari negara lain, bagaimana pemerintah menyeimbangkan, memanfaatkan teknologi dari sebuah negara seperti dengan saat bersamaan tetap terus mendorong kemandirian dan kedaulatan teknologi selain Amerika lagi. Tadi mungkin ada Inggris, apakah Indonesia, tadi sampaikan ada China sebagai Jepang, apakah ada negara lain termasuk Rusia untuk infrastruktur AI secara nasional? Kembali tadi saya sampaikan, sovereign di sini adalah bukan berarti kita anti terhadap teknologi dari luar. Sovereign di sini kedaulatan. Apa yang kita perjuangkan adalah perjuangkan our core national interest, kepentingan nasional kita yang paling utama. Tadi kita terbuka, kita jelas Indonesia terbuka, kita ada kerjasama dengan US, kita ada kerjasama dengan China, kita juga ada kerjasama dengan Rusia. Artinya kita sebagai negara sangat terbuka terhadap kerjasama,
baik itu investasi, baik itu kerjasama teknologi, transfer teknologi. Kita selalu bilang kepada para mitra kita, para negara-negara, kita adalah negara yang tidak memihak kepada blok manapun. Jadi hebatnya founding fathers kita sebenarnya dulu, karena kita tidak memihak, akhirnya kita enak untuk berhubungan dengan negara-negara lain, dan katakanlah kita masih ada agak sedikit ketertinggalan, ya kita bisa belajar dengan negara-negara lain manapun. Kalau kita tidak bisa ke sini, kita masih punya alternatif ke sini. Kalau kita nggak bisa ke sini, kita alternatif ke sini ya. Dan sejauh ini yang saya rasakan juga bahwa negara-negara lain pun nyaman bekerja sama dengan Indonesia. Karena sekarang Mas, misalnya kita bicara AI data center, AI lah ke depan. Menurut saya Indonesia adalah negara yang paling nyaman untuk bagaimana mereka berinvestasi dan membangun infrastrukturnya di Indonesia. Kenapa? Karena satu, kita memiliki lahan yang cukup baik, mempunyai power yang cukup ada, kemudian air yang berkecukupan. Karena AI, kalau kita boleh pelajari, AI harus membutuhkan 3 hal itu. Menggunakan lahan nomor 1, kemudian power, dalam hal ini adalah listrik, entah itu dari renewable atau dari yang sudah ada. Ketiga adalah air untuk cooling system. Bagaimana, karena GPU-nya kan terus bergerak, bagaimana cooling system itu bisa bekerja. Mas Angga, ngomongin soal ekonomi digital di Indonesia, diperkirakan pengembangannya akan sampai 100 miliar US dollars. Menjadi 360 miliar US dollars. Nah, saat proyek seperti Zencore AI mendapat dukungan internasional, investor barat sendiri masih kurang responsif. Kendalanya apa, dan di ASEAN negara mana yang bisa menunjukkan hasil nyata untuk pengembangan AI yang kira-kira bisa nggak harus mirroring sih, tapi maksudnya we can look into, atau transformasi seperti apa? Tadi sebenarnya saya udah sampaikan bahwa kalau dibilang di Indonesia belum dilihat, kalau saya sendiri di hari ini di Komdigi, kemarin bersama teman-teman di Kemenko Ekonomi, bahkan di Kementerian Investasi, hari ini yang ngantri urusan pembukaan data center di Indonesia itu banyak banget. Dan artinya apa? Itu tanda bahwa Indonesia adalah tempat yang hari ini menjadi tempat yang kalau saya boleh dibilang seksi. Nah, untuk investor tuh apa sih? Satu adalah jaminan regulasi, adalah kepastian hukum. Kedua, aman nggak tempat ini? Indonesia hari ini di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, kita melakukan banyak sekali terobosan-terobosan di dalam hal regulasi. Banyak hal di mana regulasi-regulasi yang sebelumnya boleh dibilang sangat amat mungkin apa ya, bahasa Indonesianya sangat ribet gitu. Nah, hari ini bagaimana itu dibuat terobosan agar regulasi itu, satu, our core national interest tidak boleh dikorbankan, masyarakat tidak boleh dikorbankan, tapi keuntungan sebesar-besar untuk negara, dan negara yang bermitra dengan kita harus juga mendapatkan keuntungan. Kedua, aman. Di tengah konflik geopolitik dunia hari ini, Indonesia adalah negara yang aman. Banyak kan kajian di luar bahwa Timur Tengah bagaimana, Eropa bagaimana, Amerika bagaimana. Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN gitu, salah satu negara yang aman gitu. Mas Angga, sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama Arti. Semoga kita ada kesempatan lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hal di mana regulasi-regulasi yang sebelumnya boleh dibilang